dimiliki oleh mid laner Swallow. Tapi dari bottom lane dia lebih perkasa sekarang. Case yang harus dikhawatirkan untuk dari tim Rebel Legion. Ya karena balik lagi dia adalah satu-satunya physical damage dealer. Nggak ada lagi, magical semua sisanya. Dia mau main cepat dengan bagaimana Val memainkan rotasi Fearless juga kali ini. Karena tadi arahnya itu adalah Roamer dan EXP laner dengan Endless Shard. Makanya masih belum maksimal. Dan ini Baloyski bakal dipok terus kayaknya. Wah. Oke. Kembali. Disuruh pulang dan sakit sekali. Baloyski nempel dulu karena dinding. Walaupun magical damage pun pasti bisa menembus lagi karena tubuhnya. Dan Fearless sudah melihat ada satu orang lagi di depannya, Kadera. Nggak mau terlalu maju tapi Fearless langsung ke zoning aja. Mereka punya kesempatan bisa menghancurkan outer turret yang ada di area bottom lane. Dipaksakan Sadera udah ke arah belakang Elzura. Dapetin cold buff. Sebuah defensif yang dilakukan Sadera udah semaksimal mungkin. Dan juga kita lihat Sadera agak struggle. Dia still like plate. Oke, dia benar-benar respect terhadap seorang Swallow. Dia pakai tough foot. Di sisi sebaliknya dari Beatrice udah menuju ke arah Blade of Despair. Ya dia udah lumayan cukup makan banyak sih. Tapi ini Haze apakah dia akan langsung menuju kepada Heptasis duluan? Yep. Untuk memberikan efek slow nantinya kepada Kadera. Karena Kaderanya juga udah selesai dengan satu Demon Hunter Sword. Dia punya Steel Light Plate. Berbeda mungkin dengan Haze. Jadi hati-hati untuk Haze. Jangan sampai dia terkena Blazing Duet. Ketika nanti ada momentum, ternyata Kaderanya free untuk melakukan basic attack. Weh, dipanggil dulu. Udah, nggak usah bandel. Hey, what happened di depan lain? Ada satu korban Haze mendadak tumbang. Menjadi sebuah keunggulan harusnya untuk Geek Farm. Di mana coba lihat kalau kita dari minimap. Itu tengah, di tengah. udah free banget di bawah dia. Itu di tengah tadi, dia dapat pakai enhance dan pakai di arah belakang. Kali ini Luke ditangkap, kayak di wind flicker. Ditahan. Trigger disiplin. Dia taruh dulu kayak dingwinnya. Dia Seeker Eagle. Dia tahu ketika ditabrak ini saatnya gue flicker. Trigger disiplin itu. Dia nggak langsung buru-buru. Bahkan setup karakter tahunnya kayaknya lebih diamankan sama teman-teman dari Geek Farm. Walaupun lihat di mid lane, Baloyski ngebeli waktu dan walaupun dia tumbang, 3 turtle di tangan Geek Farm. 3 turtle, perfect. Perfect turtle. Perfect turtle untuk game yang kedua. Kalau menurut gue ini Baloyski juga dia udah sadar dari awal game. Dia selalu dilakukan satu buah poking dan pakai Sadera pasar Blazing Duet dikeluarkan. Tidak ada sprint kembali, satu buah Real War mencoba menyelamatkan dan satu knockout strike membuat Fearless yang tumbang. Pertukaran terhadap jungle yang membuat Luke kali dapatkan double dan Swallow double kill didapatkan bahkan Tyron menjadi orang ketiga yang harus ditumbangkan. Dan itu adalah pukulan dengan tangan yang begitu merah masuk tadi ke arah tubuh dari Esmeralda dan juga satu player lainnya. Mereka punya lagi kesempatan untuk bisa menghancurkan objektif yang dimiliki oleh Rebel Legion. Bergerak langsung ke area atas, ke area XP lane, dan sesaat lagi akan ada satu pertahanan yang berhasil ditumbangkan harusnya. Real world manipulation kali ini menutup semua dunia Rebel Legion dan masuk ke dunia yang dimanipulasi oleh Geek Farm. Dan bahkan dengan owning yang mereka lakukan, dengan team fight yang sangat mahal tadi, seorang Sadera ditukar 3 dan lihat berapa banyak objektif yang dikeluarkan. Luke kali ini menunggu informasi dari Elzura dan bahkan ini harusnya ada informasi dari Baloyski. Dia harus mundur karena dia bakal team fight. Watch out belum dikeluarkan, akan bertaruh beberapa nyawa di arah Purple. Mereka tidak mau meninggalkan begitu saja Fearless dan bahkan Fearless kan sempat lebih dalam. Retribution diamankan, team fight di arah depan dan Watch out kali ini belum dikeluarkan. Baloyski is coming menuju ke arah Fearless dan Fearless terperangkap bersama dengan jarak ini tidak melihat dan Fearless is down. Wow, Triple kill didapatkan oleh Janak Kitty. Ini ngeri banget sih serangan mereka. Ini dadakan banget loh serangan yang enggak terbesit sama sekali. Mereka tadi hanya bergerak perlahan tapi ternyata serangan kejutan yang diberikan ini real time win probability-nya udah 62% untuk Geek Farm. Udah fix banget ini jadinya. Dan bahkan tadi dia harusnya ketika di atas dia riset udah tahu udah pasti fix akan ada pertempuran di Purple. Gue udah bilang pasti bakal ada korban di sana. Sama gini, Haze-nya itu nggak ikut team fight tadi. 5 lawan 4, jadi 4 lawan 4. Oke, Luke. Karena Haze-nya ngeliat ke arah bottom lane. Oh my god, salah pick up. Look, fast everybody, buying time again dikeluarkan Luke. Still survive dan dapatkan Endless Shard. Membuat Luke harus bersyukur. Tapi lihat darah Lordnya dari bottom lane. Sadera udah melakukan clear. Langsung ada fall di pasar Real World Manipulation. Langsung itu ditutup. Tapi Elzura gak peduli apapun yang terjadi. Blazing Duet Energen membuat Swallow harus kabur ke sisi selanjutnya. Tidak ada retribution. Harusnya Janak Kitty menyelesaikan tugasnya sebelum dia melakukan team fight. Wow. Harusnya Janak Kitty menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Dan yes, tugas yang harus dilakukan karena kalau tidak, ingat gak? Pernah ada team fight kayak gini waktu itu kalau nggak salah dilakukan Altrigo. Ketika ada buying time, mereka mengejar Natalia kalau nggak salah ya. Dan itu akan langsung ngereset juga bagaimana setup yang sebenarnya udah bisa diamankan terlebih dahulu untuk objektif. Dan itu adalah tugas dari Janak Kitty. Tapi balik lagi karena concentrated energy, dia makanya berani banget untuk nutup dari area di bagian Lord
tadi, kalau misalkan untuk dari kadernya itu sendiri, dia udah menunggu momentum tersebut. Karena aku udah bilang tadi, reward manipulation kotak, ujungnya dikasih tembok. Itu adalah gambaran team fight yang nanti akan terjadi dari Geek Farm, dan itu terjadi dengan ya udah dia tinggal blazing Dia duet. nggak ada takut-takutnya. Gak ada takut-takutnya Nggak sama ada sekali. takut-takutnya. Walaupun dia belum punya kayak Athena Shield, dia belum punya Brute Force dan segala macam, tapi untuk sekarang dengan damage sesakit ini dari Kadera, dia kalau Win of Nature-nya jadi, wah, Haze udah boleh langsung tactical repositioning atau flicker bahkan untuk menghindari serangan. Kalau menurut gue sih, Haze jangan sampai kelihatan di map. Kalau gue lebih ke arah situ. Dia harus coba untuk gimana caranya untuk bertahan. Tapi look, lihat kampion bloodlust-nya. Dia menuju ke arah Pintar satu banget. buah. Sharp yang tidak bisa masuk sama sekali, Profesor. Karena ada absorb damage dari Heavy Left Charm. Dan bahkan di sisi sebaliknya, one shot dikeluarkan. Masih bisa guiding win. Menuju ke arah depan, sudah hanya untuk melakukan bagi damage karena war yang sesungguhnya di arah top lane. Dua split dilakukan, Moxel dikeluarkan, the wall manipulation, Baleski di garis depan, tapi turret damage terlalu besar. Baleski memilih untuk mundur dan bahkan di arah top lane gak ada bisa masuk sama sekali. Benar-benar dijagain, dikotakan. Dan tidak bisa diselamatkan. Ini makro play-nya Balois udah kelihatan banget sih ya dengan pengalaman dia yang begitu banyak ya, bagus banget. Wild Charge tadi mungkin ngapain lu bawa Wild Charge di situ, tapi ternyata dengan ada Wild Charge seperti itu, satu inner turret bagian tengah pun terbuka dengan bebasnya dan memberikan waktu kepada rekan-rekannya hingga ya udah mereka mendapatkan lagi satu objektif, ada lagi barrier tadi dikeluarkan, lalu ada reward manipulation lanjutannya pula. Ini combo-combo yang menarik plus tadi Wolf Nature digabungkan sama Blazing Duet, efeknya fatal juga ya Prof ya. Iya, itu damage-nya sangat bersekali dan Fearless tertangkap bahkan Haze. Oke, Fearless terperangkap, Sadera mengejar, apakah Blazing Duet? Tidak ada Natalia di sana, Haze, respect. Haze harus respect damage, Jana Kitty itu cuma satu enhance chain. Itu sakit banget sih. Itu cuma satu doang loh. Itu loh udah. Segitu damage-nya. Haze nampaknya itu di luar kalkulasi dia sih, Bro. Kalau ngomongin Haze, walaupun ya kita tahu faktanya dia adalah pemain Beatrix terbanyak untuk di MPL season 10 kali ini, tapi entah kenapa dengan posisi seperti tadi itu terancam banget karena Fearless-nya dulu yang ketangkap. Dan itu selanjutnya adalah korbannya Haze. Untungnya masih ada Val. Untungnya masih ada Val. Masih ada guiding win, kalau enggak tadi kelar itu Pak, di belakang Karena udah ada Cloud, reward manipulation. Cloud-nya udah Dede sini Dede udah di belakang udah enak banget itu manggil-manggilin. Jadi Natalia yang kena kan di sana. Hah? Ada ternyata nggak? Negara target maksudnya. Natalia bisa hilang kan? Iya, nggak Ya ada, udah, Pak. ya udah. Udah. Tapi udah di Dan arah ini lot berkali-kali kita melihat Elzura, dia mengeluarkan juga reward manipulation ketika ada di area turret, base turret. Jadi membuat pergerakan dari Rebellion Zion nanggung. Kalau mau nge-cancel pakai Settling Eagle, mereka bisa. Tapi apakah Val bisa pulang? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan Val bisa pulang, mungkin akan ditabrak. Karena ini cancellation untuk pergerakannya Elzura cuma satu. Bentar, tapi lihat ada yang mencoba untuk melakukan sedikit snacky hide and boost. Dan terciduk Swallow. Nggak boleh pulang, baunya digoyang. Dan Swallow diselamatkan. Oh my God, masih mau lebih. Satu bal konsil, Swallow terperangkap. Dan Longsan. Ya udah coba dijemput, dicoba diselamatkan. Tapi ternyata terciduk. Lagi dan lagi di saat kau kejar, disitulah kau akan terkapar dan hilanglah sudah Lunox-nya. Semakin kau kejar, semakin ku jauh. Jadi mending pulang aja. Tapi kita lihat di sini Geek Farm mencoba untuk melakukan aim terhadap Rebellion Zion. Bersikap pace-nya, gak melihat apa yang terjadi dan bahkan high start. Blazing Duet. William cepat dan sponsor berangkat. Geek Farm harusnya kali ini mereka berhasil memenangkan game dengan 2 poin penuh tanpa balas. Ya, congratulations harusnya tapi belum. Double kill-nya masih bisa ditahan tapi Baloski coba lihat dengan Lord-nya masih fokus. Swallow-nya berusaha. Wave video-nya tidak tertahan. 2 dong. Tanpa balas. Congratulations Geek Farm. Ada satu sedikit aku yang mau bilang. Geek Farm walaupun dia udah menang, tapi dia tadi nggak disiplin banget. Iya. Dia ngapain ngejar dari seorang Esmeralda? Iya, tapi balik Itu, lagi. ya maksudnya walaupun dia menang, walaupun balik lagi dia menang, tapi itu yang harus mereka sadar.